Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di tahap planning ya. Di sini kita akan membahas planning dalam buku Understanding Generalist Practice. Yang pertama, tahap yang dilakukan adalah work with your clients ya. Jadi pada tahap ini harus betul-betul diperhatikan oleh para Pexos bahwa planning ini dilakukan bersama klien loh, bukan sendirian. Jadi membuat perencanaan itu bukan sendirian, bukan reka-rekaannya Pexos, meskipun ada sekian banyak hasil asesmen ya bersama klien, tapi produk akhir dari planning ini haruslah bersama klien. Saya tahu load Pexos ini pasti banyak ya, pasti kejar waktu, kejar target, sehingga kadang-kadang planning dibuatkan begitu saja oleh Pexos ya, tanpa melibatkan klien. Ini tidak betul ya. Jadi sadarilah bahwa klien itu betul-betul sumber informasi yang terbaik ya, baik pada tahap asesmen maupun dalam proses perencanaan ya. Perencanaan dengan klien ini sangat penting untuk mencapai kesuksesan bersama ya. Meskipun tidak selalu mudah dilakukan ya, tetapi Pexos harus selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik, yaitu melibatkan klien. Yang kedua adalah prioritize problems ya, masalah mana yang dikerjakan duluan ya. Nah, kebanyakan klien itu punya multiple levels of problems ya. Kita sudah pernah membahas bahwa di chapter 5 ya, ada permasalahan klien itu kategorinya bisa tentang interpersonal konflik, bisa dissatisfaction ya, ada ketidakpuasan dalam hubungan sosial, ada persoalan dengan organisasi formal, ada kesulitan dalam performa peran, ada problem dalam transisi sosial, ada problem psikologis dan tingkah laku, ada problem ketidakadaan sumber daya, ada problem ketidakmampuan membuat keputusan, ada konflik kultural ya. Bisa jadi klien itu punya tidak hanya satu masalah, ada beberapa di sini ya. Nah, bagaimana kemudian kita memilih? Nah, di sini diarahkan, the first thing to do is to focus on only those problems that fulfill 3 criteria. Coba kita lihat ya, hanya yang memenuhi 3 kriteria yang bisa kita angkat untuk kita kerjakan bersama kliennya. Pertama, klien harus sadari bahwa problem itu ada ya, nggak ngada-ngada, nggak ngawang-ngawang ya. Harus ini terjadi kesepahaman, bukan problem itu menurut Pexos saja ya, tetapi si klien tidak menyadarinya. Tidak begitu ya. Jadi, kalaupun kita merasa klien ini belum terlalu aware tentang masalah itu, kita lakukan dulu proses penyadarannya sehingga dia paham dan menyadari, oh ya betul ini masalah saya gitu ya. Dan juga mungkin klien bisa jadi dia memahami dan mengaku itu masalah dalam hatinya ya, masalah itu ada, tetapi dia denial,
dia mengingkari, itu bisa aja. Menutup-nutupi, menganggap tidak ada masalah. Nah, ini akan gagal ya. Yang kedua, kriterianya adalah masalah itu harus didefinisikan dengan baik ya. Nah, ini kita sudah pernah bahas sebenarnya tadi ya di saat mengkaji asesmen. Yang ketiga adalah harus realistik, harus sesuatu yang bisa dikerjakan bersama klien. Ya, target problem ya. Di sini kita bisa pelajari untuk menentukan masalah itu adalah penting. Kita bisa lihat di sini ada target problem ya. Yang pertama, identifikasi masalah-masalah yang paling signifikan terhadap klien. Nah, jadi masalahnya di sekian banyak masalah dibikin list ya, bisa panjang bisa pendek listnya. Kemudian eksplorasilah bersama klien ya, mana yang kurang signifikan, mana yang lebih signifikan, mana yang berat, mana yang ringan, mana yang sedang, katakan seperti itu. Dibuat urutannya ya, diberi skor bisa atau diberi urutan bisa, itu teknisnya ya. Kemudian secara eksplisit nyatakan masing-masing problem itu dalam terminologi perilaku ya. Jadi harus problem statement itu harus merupakan deskripsi dari perilaku yang kemudian bisa diukur untuk progresnya ya, dan tentukan kapan dinyatakan bahwa masalah itu sukses di solving ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prioritaskan masalah untuk kepentingan klien. Jadi prioritas masalah ini dalam konteks klien ya. Jadi memprioritaskan masalah ya secara berurutan. Ini mengurutkan apa masalah yang diselesaikan terdahulu, lalu apa berikutnya, jadi seperti itu. Tetapi dalam perspektif klien ya, bukan perspektif Paxos ya. Jadi terjadi diskusi tentunya ya ketika mengurutkan. Kemudian di sini butuh komunikasi ya, skill komunikasi yang baik dalam proses menentukan prioritas masalah ya, dan juga untuk dalam membuat penilaian ya. Oke, kemudian yang keempat adalah establish an initial agreement with the client regarding problem you will attend to first ya. Jadi buat kesepakatan awal
ya.